Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Malvin Nugraha Putra dengan NPM 1009091119106. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Debt Covenant terhadap Audit Delay dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. Studi kasus pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2021. Hasil penelitian ini dibimbing oleh Ibu Dr. Pupung Purnamasari, SEMSI AKSIE, dan Ibu Mei Maimuna, SEMAK. Adanya penelitian ini dilatar belakangi oleh perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Pada tahun 2020, mengacu pada ketentuan 11.3 Peraturan I sampai H tentang sanksi, Bursa Efek Indonesia telah mengenakan peringatan tertulis 3 dan denda sebesar 150 juta pada perusahaan tercatat. Pada tahun 2022, terdapat sebanyak 36 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan interimnya dan tidak diaudit, tidak ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik. Adapun identifikasi masalah terlampir, adapun tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui debt covenant, audit delay, profitabilitas pada perusahaan tambang yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2021. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh tingkat debt covenant terhadap audit delay. Yang terakhir untuk mengetahui pengaruh tingkat debt covenant terhadap audit delay yang dimoderasi oleh profitabilitas. Adapun kajian teori terbagi tiga. Yang pertama, debt covenant. Debt covenant itu adalah kontrak dalam perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman agar tidak merusak sisi nilai pinjaman tersebut dari tindakan-tindakan manajer. Kedua, audit delay adalah rentang waktu atau jarak hari dari tanggal tutup buku perusahaan pada tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan. Yang terakhir, profitabilitas adalah skala untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungannya. Adapun kerangka pemikiran sehingga menghasilkan beberapa hipotesis. Hipotesis pertama, tingkat debt covenant berpengaruh terhadap audit delay. Hipotesis kedua, profitabilitas memoderasi pengaruh tingkat debt covenant terhadap audit delay. Adapun tabel operasionalisasi variabel, yang pertama tingkat debt covenant ini dihitung menggunakan proxy leverage, membandingkan total hutang dengan total aset. Profitabilitas dihitung menggunakan ROA, yang dimana membandingkan net income dengan total aset. Terakhir, audit delay dihitung dengan tanggal laporan audit dikurangi tanggal laporan keuangan. Baik, adapun metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber datanya menggunakan data sekunder, teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumenter pada website resmi Bursa Efek Indonesia. Populasinya perusahaan tambang yang terdaftar di BI tahun 2018 sampai 2021. Adapun kriteria pemilihan sampelnya perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dari tahun 2018 sampai 2021, terus perusahaan yang melaporkan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode tersebut dan menyediakan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Masih dengan metode penelitian, rancangan pengujian hipotesis ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heterokedastisitas. Analisis regresi linear menggunakan dua, analisis regresi linear sederhana dan MRA. Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan uji simultan, uji parsial, dan koefisien determinasi. Adapun hasil penelitian ini, analisis deskriptif, hasil uji peplot, hasil Kolmogorov-Smirnov, hasil multiko, hasil hetero. Dari beberapa hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama audit delay pada perusahaan tambang yang terdaftar di BI tahun 2018 sampai 2021 memiliki nilai minimum 11, yang artinya bahwa proporsi variabel audit delay memiliki nilai terendah sebesar 11%. Ini bisa dilihat pada perusahaan Dwi Guna Laksana pada tahun 2018 dan bisa kita lihat pada perusahaan Energi Mega Persada
Perusahaan tersebut memiliki nilai maksimum sebesar 149. Debt covenant pada perusahaan tambang yang terdaftar di BI tahun 2015 sampai 2021, perusahaan KKGI tahun 2018 memiliki nilai minimum sebesar 0,09. Untuk perusahaan yang mengalami nilai maksimum, itu perusahaan dari BOS, Borneo Olah Sarana Sukses, yang memiliki nilai 1,15%. Untuk profitabilitas pada perusahaan tambang yang terdaftar di BI tahun 2018 sampai 2021 yang memiliki nilai minimum 0,0, yang artinya bahwa proporsi variabel profitabilitas memiliki nilai terendah sebesar 0,0 bisa dilihat pada perusahaan Atlas. Untuk melihat perusahaan yang memiliki maksimum bisa dilihat pada perusahaan Bayan Research. Untuk selanjutnya, debt covenant ini berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada perusahaan tambang yang terdaftar di BI tahun 2018 sampai 2021. Dikarenakan besar kecilnya utang dimiliki perusahaan akan menyebabkan pemeriksaan dan pelaporan terhadap pemeriksaan utang. Perusahaan yang memiliki proporsi total utang yang sangat tinggi dibandingkan dengan total aset akan meningkatkan kecenderungan kerugian. Yang terakhir, profitabilitas ini mampu memoderasi dan menekan pengaruh debt covenant terhadap audit delay. Yang artinya semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, cenderung memiliki audit delay yang lebih pendek. Hal tersebut mampu memoderasi pengaruh tingkat debt covenant terhadap akan terjadinya delay dalam laporan keuangan perusahaan. Itu bisa disebut audit delay. Adapun saran bagi peneliti ini, selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah variabel seperti unsur variabel intervening dan penelitiannya. Adapun bagi akademisi diharapkan penelitian ini dapat memberikan wacana serta pandangan baru mengenai dunia pengauditan. Penelitian ini diharapkan menstimulus para akademisi untuk melakukan penelitian-penelitian baru ataupun literatur yang menunjukkan hasil yang lebih akurat dari penelitian ini. Sekian, apabila terdapat kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.